Hai Mobile, ketemu lagi sama aku Andini. Apa kabar nih kalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh iya, kami segenap tim dari momotrip.co.id mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya bencana alam yang menimpa di sebagian daerah yang ada di Indonesia. Semoga Momopal selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut ya. Kalau ngomongin tentang Indonesia bagian timur, emang juara banget nih soal urusan alam dan budaya. Setuju kan, Momopal? Nah, semua yang indah-indah ini dimiliki oleh tanah Papua, pulau terbesar kedua di dunia. Pulau paling timur Indonesia ini memiliki segala keindahan yang tak habis dijelajahi. Daratan dan bawah lautnya menjadi surga tersendiri bagi para penggemar wisata alam. Tak hanya alamnya yang kaya, Papua juga memiliki kearifan budaya lokal yang masih bertahan di zaman serba modern ini. Nah, jika Momopal masih bingung harus kemana saat di Papua, berikut ini dia 5 destinasi wisata di Papua yang wajib kalian kunjungi. Yang pertama ini dia, danau terbesar di Papua yang memiliki panorama fantastis dan menjadi kebanggaan masyarakat lokal. Apalagi kalau bukan Danau Sentani yang terletak di Kabupaten Jayapura. Tapi sebelum mengetahui tentang keindahannya, kita juga perlu mengetahui apa sih arti dari nama Sentani ini. Jadi makna di balik nama Sentani ini bisa dibilang menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Papua secara khusus dan Indonesia secara umum. Nama Sentani ini memiliki arti di sini kami tinggal dengan damai. Nama ini disebutkan pertama kali oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bin pada tahun 1898. Nah, danau ini memiliki luas 9.360 hektar, merupakan sumber air dari 14 sungai besar dan sungai kecil. Tak hanya itu, danau ini pun juara dalam produksi ikannya yang bisa mencapai 1.823 ton per tahunnya loh. Danau ini memiliki bentuk yang unik seperti amuba. Tapi jangan salah, nggak hanya itu, keunikan di danau ini adalah terdapat 22 pulau kecil yang menghiasi keindahan danau. Wah, nggak heran sih kalau danau ini menjadi lokasi wisata favorit yang ramai dikunjungi wisatawan. Di sini, Momopal dapat berenang, memancing, kulineran, hingga menyewa perahu untuk berkeliling danau. Danau Sentani juga bukan hanya sekedar wisata alamnya aja nih, melainkan terdapat wisata budaya yang dapat kita saksikan, yaitu Festival Danau Sentani, yang digelar setiap setahun sekali, yaitu setiap bulan Juni. Di sini, Momopal dapat menyaksikan kebudayaan dan kesenian daerah setempat, contohnya tarian Iso Solo atau tarian perang khas Papua. Oh iya, jangan lupa ya untuk menikmati kuliner khas Papua yang berderet dengan kerajinan khas Papua. Pokoknya seru banget deh, jadi jangan lewatkan festival yang satu ini ya Momopal. Papua memiliki keindahan alam yang masih sangat terjaga dan asri. Makanya banyak wisata alam yang masih belum diketahui banyak orang. Salah satunya ialah air terjun Waf Sarak di distrik Warsa, Biak Utara, Papua Barat. Oleh penduduk sekitar, air terjun Waf Sarak ini lebih dikenal dengan nama air terjun Warsa. Air terjun Waf Sarak adalah sebuah air terjun yang memiliki diameter setinggi 10 meter dan memiliki air berwarna biru kehijauan yang bersih dan jernih. Panorama di sekitar air terjun ini sangat menyejukkan mata kalian karena hijaunya pepohonan dan tebing-tebing berwarna coklat dilengkapi dengan iringan suara aliran air menambah suasana menjadi lebih nyaman dan tenang. Air yang jatuh dari tebing ini langsung mengalir di sungai di bawahnya Momopal. Di sini Momopal dapat berenang dan bermain air di sekitar air terjun, atau cara lainnya untuk menikmati keindahannya ialah dengan cara naik ke tebing dan terjun ke dalam kolam air. Wah, pastinya seru banget kan Momopal? Nah, menariknya nih, saat Momopal berkunjung ke sini, dijamin deh seluruh kawasannya sangat bersih dan tidak ditemukan satu sampah plastik pun. Jadi panoramanya benar-benar megah dan mempesona. Dan untuk fasilitasnya bisa dikatakan cukup lengkap karena tersedia kursi sebagai tempat duduk serta toilet yang terjaga dan bersih. Untuk harga tiket masuknya sendiri Rp35.000 untuk satu rombongan.
Next ya Mopal, ada Pantai BSG, merupakan tujuan wisata unggulan kota Jayapura. Selain lokasinya yang masih dalam wilayah kota, pantai ini pun menyuguhkan keindahan yang dapat dikatakan jarang dimiliki oleh pantai-pantai lainnya di Jayapura. Pantai BSG ini terletak di sebelah barat kota Jayapura, Papua. Sebenarnya pantai ini memiliki nama Pantai Tanjung Ria, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Pantai BSG. Tahu nggak sih kenapa? Karena pantai yang terletak di kawasan Tanjung Ria ini merupakan saksi sejarah Perang Dunia Kedua pada tahun 1944, di mana pada waktu itu pasukan sekutu mendirikan basis militer di sekitar kawasan pantai ini dengan nama BSG Camp. Akhirnya masyarakat sekitar menyebutnya dengan Pantai BSG. Pantai ini memiliki pemandangan alam yang luar biasa indah, masih alami dan asri pastinya. Hamparan pasir putih yang lembut dengan deburan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai ini sebagai tempat yang pas bagi memopal yang ingin mencari ketenangan dan melepas segala rasa stres. Dengan keindahan yang ditawarkan membuat pantai ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Di sini memopal dapat melakukan berbagai aktivitas nih, di antaranya berenang, mengelilingi pantai dengan perahu, memancing, ataupun menyelam. Tarif yang dikenakan untuk memasuki tempat wisata pantai BSG ini cukup murah. Untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp5.000 dan untuk kendaraan roda 4 dikenakan tarif Rp10 aja nih. Namun jika memopal parkir akan dikenakan tarif berbeda, yaitu Rp20.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp50.000 untuk kendaraan roda 4. Gak kalah spektakulernya, Taman Nasional Lawrence di Papua pun memiliki kemegahan terbesar di Asia Tenggara dan diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Saking luasnya, 2.505.600 hektar lahan taman ini menempati 10 kabupaten di Papua. Gak heran, pintu masuk Taman Nasional ini ada 3 kota berbeda loh, yaitu Timika, Wamena, dan Enarotali. Luas banget ya Mopal. Tak hanya itu, Taman Nasional Lawrence juga merupakan kawasan konservasi terluas dengan ekosistem terlengkap di Asia Pasifik. Fauna khasnya adalah cendrawasih ekor panjang, puyuh salju, dan kanguru pohon dingiso. Dan terdapat juga beberapa keunikan di Taman Nasional Lawrence, yaitu adanya gletser di puncak Jayawijaya dan sungai yang menghilang beberapa kilometer ke dalam tanah di lembah Baliem. Taman Nasional Lawrence ini memiliki 34 tipe vegetasi, diantaranya hutan tepi, sungai, hutan sagu, hutan rawa, dan padang rumput. Di wilayah ini juga terdapat persediaan mineral dan pertambangan berskala besar. Taman Nasional Lawrence juga merupakan rumah bagi suku Nduga, suku Dani, suku Amungme, suku Sempan, dan suku Asmat. Taman Nasional Lawrence juga jadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Nah, untuk area yang bisa dibilang paling populer di Taman Nasional Lawrence adalah Lembah Baliem yang masih berada dalam wilayah kota Wamena. Lembah dengan backdrop pegunungan Jayawijaya ini menyimpan beragam pesona alam yang menawan. Nah, tapi yang jelas wajib masuk dalam to visit list di Taman Nasional Lawrence yaitu Danau Habema yang dijuluki Danau Berselimut Awan. Karena untuk mencapainya kita harus hiking menuju pegunungan tengah. Selanjutnya ada Pasir Putih Aikima yang disapu oleh pasir putih meski jauh dari pantai. Selanjutnya ada Goa Kontilola dengan pilar batu alamnya dan Telaga Biru Maima yang berwarna biru toska. Sayangnya di telaga ini kalian tidak diperbolehkan berenang karena disucikan oleh warga setempat. Tapi tak perlu kecewa, the view will be enough. Yang terakhir nih, siapa sih yang gak kenal jagoan wisatanya Papua Barat, Sang Raja Ampat? Berkat gugusan pulau Bakura-Kura yang menghiasi lautan Raja Ampat, serta cantiknya taman bawah laut yang mengagumkan, popularitas destinasi wisata ini sukses mendunia. Kepulauan Raja Ampat berada di bagian paling barat Papua dan membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektar. Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 4 pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol, dan 1.847 pulau-pulau kecil lainnya. Area ini merupakan rumah bagi 75% spesies laut di dunia loh.
Surga bawah laut memang bukan sekedar julukan. Nah, bagi Mongopal yang gemar diving maupun snorkeling, wilayah perairan Raja Ampat adalah salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Menurut laporan sebuah organisasi sosial lingkungan internasional, The Nature Conservancy dan Conservation International, sekitar 75% spesies karang di dunia hidup di Kepulauan Raja Ampat. Wah, asik banget ya! Meskipun bebas menyelam kapan saja, namun waktu terbaiknya yaitu pada bulan Oktober dan November. Karena pada bulan ini cuaca sedang bagus dan air sangat jernih. Jadi jarak pandang sangat ideal untuk menyelam. Beberapa spot menyelam terbaik dan paling terkenal di Raja Ampat diantaranya adalah Kabui Pasage, di sekitar dermaga Pulau Arborek, Sauwandarek, Yanbuba, Dinding Friwen, dan banyak lagi. Tak heran ya jika banyak banget wisatawan mancanegara yang rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk menikmati pesona bawah lautnya yang mempesona. Tak hanya keindahan bawah lautnya nih yang luar biasa, pemandangan di atas permukaan juga tak kalah indah loh. Panorama deretan pulau-pulau batu di tengah gradasi air biru terlihat begitu cantik saat dilihat dari atas bukit. Oh iya, siapkan fisik yang kuat ya untuk trekking ke atas puncak bukitnya agar kalian bisa melihat pemandangan yang cantik. Selain menjelajahi alamnya, jangan lupa untuk menyelami budaya setempat. Karena di sini Mongopal bisa mengunjungi sekaligus menginap di desa wisata Arborek. Wah, pokoknya kalau kalian mengunjungi Papua, destinasi ini harus wajib banget kalian kunjungi. Menarik banget kan wisata yang udah aku sebutin tadi? Emang ya Papua tuh nggak pernah gagal untuk menyuguhkan wisata yang indah-indah banget. Jadi mau berkunjung ke destinasi yang mana dulu nih? Atau malah udah ada yang pernah berkunjung ke salah satu destinasi tersebut? Komen di bawah ya. Aku Anini pamit, see you on the next video, bye-bye!